akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Mas Gibran itu sudah masuk dalam tahapan kemapanan itu. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Kang Dedi, gimana itu? Warganya berdesak-desakan mencari pekerjaan. Dulu kan Kang Dedi itu mengagung-agungkan Gibran, bahwa Gibran itu bukan cupu, tapi suhu. Ditagih dong janji-janjinya yang katanya akan membangun 19 juta lapangan kerja. Kalau sudah berani mengagung-agungkan, harus berani juga dong menagih janji-janjinya. 19 juta lapangan kerja mana? Mungkin maksudnya begini, sabar. Kalian tuh sabar-sabar dulu. Jangan juga langsung main marah-marah aja. Siapa tahu 19 juta lapangan kerja itu maksudnya begini. 19 juta dulu yang di PHK, baru 19 jutanya itu ada dalam bentuk mimpi. Lagian kalian juga lucu. Minta sama yang anaknya aja dicariin kerja sama bapaknya. Pakai lagi nanya sama dia, bagaimana sih? Usahanya aja bangkrut. Terus apa yang mau ditagih dari 19 juta lapangan kerja? Udahlah, aku capek ya sama drama-drama keluarga ini. Si Kang Martabak, Kang Pisang, Kang Kayu. Capek. Udah ya, jangan lagi kalian tanya-tanya juga. Percuma, nikmatin aja pilihan kalian itu. Tunggu 19 juta PHK, bukan 19 juta lapangan kerja. Oke, ekonomi kreatif nih ya. Aku nyetak kaos nih. Mau pakai nggak? Mana tadi ada kaos pakai? Sudah pakai, mau pakai nggak? Aku pinjam dulu kaosnya, boleh nggak Bang? Aku pinjam dulu kaosnya, boleh. Sebentar. Tapi pakai kan? Tapi pakai ya? Oke. Pakai ya. Coba mana kaosnya tadi? Aku mau kasih, ini contoh dari, nanti aku menjelaskan betapa banyaknya ini juga membuka lahan pekerjaan. Kalau ini rakyat tiri. Setuju. Iya, sebentar. Tadi ada rakyat kandung. Aku boleh berdiri nih? Boleh, sebentar ya. Iya betul, Bapak rakyat kandung apa rakyat tiri? Rakyat kandung. Oh iya kelihatan sih. Cuman takutnya kekecilan. Muat buat foto aja dulu atau digituin di depan gitu. Oh ini namanya ngeledek. Lo enggak, aku bertanya, itu salah satu bentuk kreativitas buat penonton, kita. saya nggak mau pakai ini. Karena dia sedang menyindir Mas Gibran. Saya fansnya Gibran. Jangan yang ini dong, yang kayak gitu. Ya masa saya buka baju di sini Bang? Ya, kan, jangan baju yang lo itu. enggak dong, namanya ekonomi kreatif. Ini kan menyerap banyak sekali orang. Ada jenis ini, ada model ini, banyak model lainnya Pak. Setuju. Tapi yang saya sebagai konsumen berhak milih dong. Boleh, tapi kan kebetulan saya nggak bawa toko ke sini. Tadi kan katanya mau contoh. Ya itu contohnya Saya satu. saya tidak anti Gibran. Oh ya enggak, aku juga enggak. Gibran. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fenomena PHK massal yang kita lihat di mana-mana ya sekarang, dan keadaan ini cukup memprihatinkan ya. Jadi begitu banyak perusahaan melakukan PHK massal ya, baru saja TikTok Shop ya PHK massal ratusan karyawan. Dan ini bukan hanya TikTok Shop saja ya, cukup banyak. Kemarin kita lihat ya ada bank swasta juga melakukan PHK massal, belum lagi buruh pabrik melakukan PHK massal. Cukup banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang melakukan PHK massal ya. Yang katanya dulu yaitu Wapres Gibran alias Fufu Fafa menjanjikan 19 juta lapangan kerja, ternyata hanya omong-omong dan omong kosong ya. Dan kita lihat ada video ya, begitu banyak orang ya melakukan antrian untuk mendaftar pekerjaan di job fair. Dan ini fenomena cukup menyedihkan sekali dan memprihatinkan. Ada juga ya bocoran dari seorang HRD dari sebuah perusahaan membongkar fakta bahwa job fair itu hanya menjadi formalitas semata. Para pencari kerja yang datang ke job fair tak akan ada jaminan kerja, hanya buang waktu dan tenaga saja. Jadi kelihatan banget ya, job fair itu hanya memperlihatkan bahwa sama masyarakat ini loh pemerintah membuka lapangan kerja, ternyata itu menurut pengakuan dari HRD itu hanya formalitas saja. Jadi sebenarnya memang lapangan kerja di Indonesia ya tidak ada yang perlu diharapkan ya dengan kondisi Indonesia sekarang. Yang ada adalah hanya PHK massal. Dan yang lebih miris lagi ya, ada postingan netizen di sosial media X ya dengan menulis caption, "Gila, job fair nggak ada gunanya, ternyata cuma buat branding perusahaan saja, nggak jarang kerjasama dengan instansi kementerian terkait, sekedar untuk KPI Key Performance Indicator. Sementara ribuan orang berharap ada kesempatan agar bisa bekerja dari event tersebut. Siapkan pas foto, CV, kopi, dokumen pendukung yang ternyata cuma sampah." Bahkan juga netizen ya memposting foto dengan menulis ayah dan anak ini sama-sama nganggur ke job fair bareng buat cari kerja. Dan ini benar-benar cukup menyedihkan sekali kondisi bangsa kita ini ya. Anak sama orang tua ke job fair bareng-bareng cari kerja. Begitulah kondisi lagi genting Indonesia, darurat pekerjaan ya. Dimana yang dulu yang janjinya 19 juta lapangan kerja, tetapi sampai sekarang pun tidak ada realisasinya. Yang ada hanya pencitraan, formalitas job fair ya. Begitu banyak orang mencari kerja tetapi itu hanya formalitas saja. Dan di acara ILC ya kita lihat yaitu Melanie yang cucunya B.J. Habibie ya menyekak Ade Armando, dan Melanie juga mengatakan dengan kondisi bangsa sekarang yang cukup memprihatinkan, tidak perlu susu gratis, makan siang gratis. Ya, yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan pekerjaan kepada orang tuanya yang layak sehingga anak-anaknya bisa diberikan makan yang layak. Bukan makan gratis jika orang tuanya tidak ada kerjaan alias menganggur di rumah. Dan ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya sebelumnya. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Nah, netizen melihat ya apa yang dijanjikan Gibran dulu di saat Pilpres 2024. 19 juta lapangan pekerjaan, masyarakat menilai itu adalah hoax ya. Jadi Gibran ini tidak beda jauh dengan bapaknya, yaitu melakukan kebohongan publik ya. Jadi masyarakat berani dibohongin demi mencapai hawa nafsunya ya. Sekarang di saat jadi wakil presiden ya tidak berani mengomentarin apa yang pernah dia janjikan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya. Kakek saya pernah ngomong, almarhum B.J. Habibie, "Melanie, dulu saya masih jadi aktivis untuk lingkungan lah, alam segala macam. Beliau pernah ngomong, Mel, kamu mau bela Indonesia, stop fighting soal sumber daya alam lah, ini apa segala macam. Yang kamu harus perjuangin adalah sumber daya manusianya, which is adalah pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan." Jadi saya rasa ini menyedihkan sekali sih, di tengah orang berjanji, oh ada 19 juta lahan pekerjaan baru nggak tahu berapa banyak yang nggak kerja. Dan balik lagi yang tidak tercatat, kita nggak tahu berapa banyak. Kalau melihat cerita mereka tadi, saya jadi bingung. Job fair itu benar-benar untuk nyari pekerja atau cuma untuk apa ya, pencitraan mereka bilang tadi, atau gimmick atau apalah. Biar di fotonya kayaknya bagus gitu. Kedua, ternyata sampai sana kan tidak ada wawancara, tidak ada apapun. Emang cuma scan barcode terus isi. Ini karena ada paksaan dari
aparat yang ada di wilayah itu kepada perusahaan. Bisa jadi. Cuma mereka yang benar-benar tahu ya sebenarnya apa. Bisa jadi juga mungkin tidak sekali dua kali, tapi suzon kalau saya ngomong pasti. Daerah sana juga mungkin yang mengadakan petingginya mencari raport yang baik, kelihatan baik. I don't know. Bapak rakyat kandung apa rakyat tadi? Rakyat kandung. Oh ya kelihatan sih. Pakai masa disuruh pakai kaos nggak berani. Cuman takutnya kekecilan. Oh ini namanya ngeledek. Lo enggak, aku bertanya itu salah satu bentuk kreativitas Buat penonton, kita. saya nggak mau pakai ini karena dia sedang menyindir Mas Gibran. Tadi kan katanya mau contoh, ya itu contohnya Saya satu. saya tidak anti Gibran. Oh ya enggak, aku Saya juga enggak. pro Gibran yang digambarkan sedang tulisannya mana? Kamera mana? Sekarang tuh mayoritas tuh masuk perusahaan tuh bayar, Pak. Bayar. Rata-rata nominalnya nggak gede, sangat besar sekali. Bahkan ada yang 5 juta, 9 juta, bahkan sampai ada yang 20 juta. Yang bayar siapa deh? Calo, Pak. Calo. Masa ya kita nyari duit, terus kita harus ngeluarin duit? Kan nggak adil begitu. Pakai DP 5 juta. Terus diproses katanya selama 3 bulan. Siap tanggal 15. Setelah tanggal 15, saya tanya dong ke si calo ini. Belum ada. Bulan depan saya tanya lagi. Nggak ada, belum ada. Yang ketiganya, belum ada. Saya ambil aja duitnya. Duit DP saya. Dan itu saya diambilnya tuh nggak langsung instan itu, dicicil. Banyak banget penjahat di negara ini. Janji 19 juta lapangan kerja, imajinasi politik atau ilusi statistik. Sejumlah warganet di media sosial menagih janji Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menciptakan 19 juta lapangan kerja. Pertanyaan tersebut setelah beberapa perusahaan di tanah air melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal belakangan ini dengan angka yang fantastis. Dia menyampaikan janji tersebut dalam pemaparan visi dan misi di debat calon wakil presiden pemilihan presiden 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Gibran, janji itu bakal terrealisasi ketika agenda hilirisasi. Hilirisasi lagi. Coba lihat berita yang viral kemarin sampai menyebabkan kericuhan. Job Fair di Bekasi menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan dalam acara bursa kerja tersebut. Tetapi pencari kerja yang hadir mencapai lebih dari 25.000 orang. Dan ada berita HRD yang mengatakan kalau Job Fair itu hanya formalitas. Dan seperti biasa, Kemnaker bilang peserta job fair membludak bukan tanda sulitnya cari kerja, tapi karena lulusan baru antusias cari kerja. Aduh Pak, alasan mulu. Heran ya, rakyat itu tidak malas, tetapi wapres kita yang hanya omon-omon doang. Dan tahu nggak kenapa akhir-akhir ini berita kurang baik terus yang terjadi di Indonesia? Angka kriminalitas meningkat. Salah satunya karena PHK. Mau kasih makan apa mereka ke keluarganya, sedangkan kebutuhan terus dibutuhkan. Kalian sebenarnya memikirkan rakyat atau mikirin diri sendiri? Angka PHK dari bulan Januari sampai Juni 2025 sudah menyentuh angka 70.610 orang. Fantastis kan? Jadi sebenarnya mana yang betul? 19 juta lapangan kerja atau PHK yang nembus target 19 juta? Saranku, jangan terlalu berharap sama orang yang dia sendiri dicariin kerja sama bapaknya. Drama Kang Pisang, Kang Martabak, sampai Kang Kayu ini adalah dongeng yang gak akan ada selesainya. Mas Wapres Gibran bohong. Mas Wapres Gibran hoax. Ini buktinya. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Gimana Mas Wapres Gibranku yang tersayang? Bohong kan? Hoax kan? 19 juta lapangan pekerjaannya. Dulu aja waktu kampanye
meyakinkan rakyat Indonesia agar dipilih, berjanji akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Tuh, sampai di Bekasi desek-desekan 25.000 pencari kerja, sementara pekerjaan yang tersedia sekitar 3 ribuan. Ricuh rusuh. Nggak lihat itu Mas Gibran, nggak kasihan, nggak merasa bersalah Mas Wapres. Merasa bersalah dong, merasa berdosa dong, kasihan dong. Yang menjanjikan lapangan pekerjaan itu Mas Wapres. Tapi Mas Wapres sendiri yang mengingkari. Tuh, seperti apa itu? Desak-desakannya itu hanya satu kota aja di Bekasi. Gimana di tempat yang lain? Hah? Jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia mencari kerja, Mas. Butuh penghidupan, butuh nafkah. Kalau memang pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, itu artinya pemerintah sudah gagal. Pemerintah sudah melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Sudah ada tuh di Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa nggak mengacu itu? Kalau rakyat kecil hidup harus mengikuti undang-undang. Kalau pemerintah pemimpinnya nggak harus. Mas Gibran, ayo. Nggak harus rakyat itu berdesak-desakan, ricuh, rusuh sampai seperti itunya menderitanya. Ayo, buktikan kalau Mas Gibran nggak hoax, kalau nggak bohong menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Buktikan. Kami sebagai rakyat Indonesia menunggu janjimu sekarang. Tunjukkan kalau nggak bohong, tunjukkan kalau nggak hoax. 19 juta lapangan pekerjaan kita tunggu. Yuk sahabat-sahabatku semua, tolong dibantu share video ini, di-share, like, komen, viralkan video ini biar sampai kepada negara, ke Bapak Presiden, ke Pak Wapres, ke semua institusi pemerintahan pusat. Share biar sampai protes ini. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi jumlah pengangguran kok 18,95 juta. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi kok banyak PHK. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi jumlah kemiskinan kok 24,6 juta. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi job fair kok ricuh. Oh iya, itu kan membludak karena antusias, bukan karena jumlah lowongan terbatas. Pada saat kampanye kan Pak Wapres Gibran sudah pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Itu untuk selama, katakanlah selama 5 tahun. Selama 5 tahun lah. Ya, bagi kalau 5, dibagi 5, 4,5 lah kira-kira ya. Betul. Artinya ya itu yang memang harus dikejar kan seharusnya. Karena apa? Karena gini, kan angkatan baru bekerja itu kan setiap tahunnya bertambah kan, 3 juta lebih. 3,5. Ya, 3,5 juta lebih. Rata-rata segitulah. Terus kemudian sekarang gelombang PHK juga belum berhenti. Ya. Artinya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu, kalau pekerjaannya malah justru berkurang, kan semakin berat. Iya. Jadi potret yang kita lihat di Bekasi beberapa hari lalu dan di beberapa kota itu ya itu memang realitas yang benar adanya kan. Ya makanya kan oleh netizen kan disandingkan tuh gambar ketika mencari berdesak-desakan sampai ada yang tawuran kan. Betul, sampai ada yang berantem baku hantam di Bekasi itu. Lalu kemudian di bawahnya itu ada gambar pidato 19 juta lapangan kerja. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Kementerian Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa itu bukan sulitnya mencari pekerjaan, karena tingginya animo masyarakat tapi karena tingginya animo masyarakat untuk melihat job fair. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal gue tahu Bapak nyari muka sama Gen Z, sama milenial, sama yang nyari-nyari kerja ya kan Pak. Cuman nggak gitu konsepnya Pak. Gibran janji menyiapin 19 juta lapangan kerja, itu dulu yang Bapak usahakan. Kerjasama sama Menteri Investasi, biar mereka bikin pabrik di sini, biar mereka tanam investasi di sini. Ya, itu dulu Pak siapkan, baru Bapak ngatur HRD.
Udah gitu, Bapak duluan deh yang ngasih contoh. Tanpa syarat good looking, tanpa syarat umur. Coba Bapak bisa nggak di PNS, di BUMN itu tanpa syarat umur? Bisa. Tanpa syarat good looking, tanpa syarat tinggi badan, bisa. Coba praktekkan di Garuda Indonesia itu. Cewek boleh, usia nenek-nenek boleh jadi pramugari. Nggak perlu tinggi-tinggi, bongkok juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Nggak perlu good looking. Bisa nggak Bapak kayak gitu? Nggak bisa kan? Lagian percuma Pak. Bapak nyarankan HRD untuk hapus batasan umur, hapus syarat good looking. Kan tetap HRD-nya yang nyeleksi, walaupun nggak dia tulis di pengumuman lowongan kerja itu batas umur segala macam, tetap dia seleksi sesuai dengan kriteria yang perusahaan dia mau. Lagian HRD juga nggak butuh banyak Pak, apalagi di kantor bagus, paling 1 sampai 5 biji gitu loh. Ya, kalau Indomaret, Alfamart segala macam, ojol segala macam itu swasta. Peran Bapak di sini adalah buka lowongan kerjanya 19 juta. Itu intinya. Ya, Bapak sok-sok ngatur HRD lagi. Lowongan kerja juga nggak ada. Yang ada pun receh. Dan yang buka swasta, orang-orang sendiri gitu. Bapak dong kerja, buka lapangan kerja, cari investor sana kerja, Bapak. Ya, jangan cuman ngomong-ngomong doang. Lapangan kerja nggak dibuka buat rakyat. Tuh banyak tuh yang ngantri-ngantri di pabrik apa? Pabrik swasta kan. Percuma Bapak ngomong syarat segala macam kalau lowongan kerjanya nggak ada. Itu aja. Dulu ada mas-mas Jawa yang usianya belum genap 40 tahun pernah berjanji bakalan mengasih 19 juta lowongan pekerjaan. Tapi kok sekarang nggak ada kabarnya ya? Dan sekarang orang itu udah menjadi wakil presiden, udah menjabat beberapa bulan ini. Tapi kok 19 juta lapangan pekerjaan itu nggak ada kelihatannya. Yang ada malah badai PHK. Jadi tolong dong, siapapun yang kenal Bapak itu yang pernah janji 19 juta lapangan pekerjaan itu, agar segera diingatkan kembali ucapannya. Mana tahu lupa. Tolong dong, tolong. Ya, kita nggak tahu ya. Mana tahu pada saat dia mengucapkan lagi mabuk kali. Makanya lupa. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Green job ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green job ini adalah tren peluang kerja. Amat ya Allah, di Indonesia ngelamar kerja ngantri panjang-panjang, mapnya cuma ditutup di tong sampah. Habis gitu yang diterima kalau nggak anaknya orang dalam ya saudaranya orang dalam lagi.